Setelah polisi menangkap terduga pelaku mutilasi pria yang jasadnya ditemukan di dalam karung di Pancoran Mas Depok, Jawa Barat. Terduga pelaku merupakan teman korban yang dikenal lewat media sosial. Niat hati membakar sampah, seorang pemuda dikagetkan dengan isi karung yang dikiranya sampah. Ternyata karung berisi jasad mutilasi. Sontak warga geger. Pasalnya, karung itu sudah ada di lahan kosong di kawasan Pancoran Mas sejak 24 Juli dan mengeluarkan aroma tak sedap. Pada 4 Agustus sore hari sekitar jam setengah 4, saya ingin membakar sampah. Pada saat saya membakar sampah tersebut, saya tidak curiga apapun karena mengira itu sampah. Pas saya mau geser, itu baru kelihatan potongan tubuh. Itu sejak kapan sih berada di situ? Kalau dari kakak saya itu dari tanggal 24 Juli, pagi jam 6.05. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap terduga pelaku yang tega membunuh dan memutilasi pria yang jasadnya ditemukan di dalam karung. Pelaku yang merupakan teman korban ditangkap saat melarikan diri di wilayah Panimbang, Pandeglang, Banten. Antara pelaku dan korban saling kenal lewat media sosial. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang. Bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal. Polisi memeriksa intensif pelaku untuk mengetahui motif pembunuhan serta menyita barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban yang dijual pelaku. Tim Liputan Kompas TV. Polisi telah menangkap terduga pelaku mutilasi pria yang jasadnya ditemukan di dalam karung di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Kita akan bahas bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat malam, Prof. Adri. Selamat malam, Mas Ibrahim. Prof, pelaku dan korban saling kenal lewat media sosial. Mereka akhirnya bertemu dan terjadi cekcok. Bisa dibilang tidak begitu panjang perkenalan pelaku dan korban. Tapi apa yang menjadi motif sampai ada kekerasan mengakibatkan nyawa hilang nih, Prof? Ya, dugaan saya adalah si pelaku tidak menyangka bahwa korban ini minimal dari apa yang saya baca di berita, itu lalu melakukan aktivitas yang mengarah pada seksual, megang-megang gitu. Nah, tentu bagi orang yang tidak terbiasa atau tidak memiliki hasrat untuk itu, maka tentu dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan dan lalu kemudian mengarah pada munculnya yang kita sebut sebagai hate atau kebencian. Dan ini memang menjadi satu hal yang sering kali terjadi pada konteks hate terhadap kelompok yang kita sebut sebagai LGBTQ ya, gitu ya. Nah, maka lalu kemudian kebencian itu lalu dinampaknya disalurkan melalui serangan kepada korban ya. Walaupun mungkin betul bahwa terdapat konflik di antara mereka sebelum kemudian pelaku menusuk korban. Demikian. Tentu itu yang juga dinantikan oleh publik ya, Prof, soal bagaimana motif yang nanti akan digali oleh penyidik terhadap pelaku yang sudah ditangkap di Pandeglang. Tapi bagaimana Anda melihat dari timelinenya ketika pelaku sudah melakukan kekerasan, terus berupaya untuk menghilangkan jejak atau bahkan tapi tidak jauh ternyata dari tempat tinggal sementara pelaku, Prof? Lokasinya. Ya, mungkin di situ ada konteks keterburuan atau mungkin ketergesaan juga ya. Kenapa? Karena yang bersangkutan setelah membunuh lalu memilih modus mutilasi itu saya kira hal yang benar ya. Dengan kata lain sebagai satu pilihan untuk mengelak dari tanggung jawab hukum, maka mutilasi itu seringkali dilakukan oleh oleh pelakunya agar kemudian dia tidak usah lari, tidak usah menghilang, namun cukup korban saja yang kemudian dirusak, dihilangkan jati dirinya, misalnya dengan cara dibakar, dibuang di beberapa tempat dan seterusnya. Nah, sampai situ ketika dia memutilasi itu sudah tepat itu. Tapi mengapa kemudian dia meninggalkan menyertakan kepala ya di karung itu? Nah, padahal kepala kan adalah penanda tubuh yang paling gampang untuk kemudian membuat pihak berwajib segera mengenali siapa korban. Malah ditinggal di situ.
yang hilang adalah konon adalah kaki dari korban. Jadi Biasanya triggernya apa ketika orang jadi ekstrim seperti itu? Triggernya apa, Prof? Nekat seperti itu? ada faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong tentu saja adalah emosi ya, rasa marah. Tapi juga di pihak lain penariknya adalah, dan ini saya dapat dari berbagai ratusan kasus mutilasi di Indonesia, ada dua hal. Pertama adalah bahwa yang bersangkutan itu memiliki waktu yang panjang, dengan kata lain waktu yang panjang itu tidak diketahui orang lain, dan berada di tempat yang aman. Jadi kalau misalnya benar bahwa pelaku melakukan mutilasi, pembunuhan dan mutilasi itu dilakukan di rumah sendiri, di kontrakannya, maka jelas itu adalah tempat yang aman bagi pelaku. Dan ketika di kontrakannya juga tentu tidak ada orang yang datang ya, karena mungkin malam hari atau ya paling enggak tidak ada orang yang mengganggu pada waktu dini hari, maka lalu dia bisa dengan bebas memutilasi. Nah, dua hal itulah yang selalu ada yang menjadikan mutilasi dipilih sebagai satu cara untuk membebaskan diri dari tanggung jawab hukum. Masalahnya adalah bahwa ternyata dia melakukan kesalahan yang fatal, yakni mengikut sertakan kepala dalam karung tersebut, mana menjadikan dia ketahuan. Demikian. Prof, tapi ini pelaku juga menjual motor korban. Artinya ini ada upaya juga ya, Prof, dari pelaku menguasai harta korban. Nah, dengan adanya dua tindakan seperti ini, pembunuhan dan juga menguasai harta korban, harus bagaimana penyidik menginvestigasinya secara hati-hati, Prof? Ya tentu karena di Indonesia tidak memakai cara berpikir akumulasi ya, maka tentu dengan pengenaan pasal pembunuhan saja itu sudah cukup sebetulnya. Tidak lagi ada pasal-pasal tambahan yang lebih ringan. Itu yang pertama. Yang kedua, betul bahwa memang soal dia menjual harta benda korban itu memang menjadikan kita lalu bingung sebetulnya. Motivasinya apa? Apakah pertama-tama karena kesal karena dipegang-pegang lalu kemudian dibunuh dan kemudian hartanya diambil, atau jangan sebetulnya dari awal hendak mengambil harta lalu kemudian dibunuh, dan sebetulnya yang namanya megang-megang itu adalah hanya kilas saja, hanya satu alasan saja gitu ya. Jadi sayangnya nampaknya polisi tidak memiliki satu kontra argumen ya, dengan kata lain tidak ada saksi lain. Tetapi tadi bahwa yang bersangkutan sudah menjual harta korban itu sendiri dapat dilihat sebagai satu indikasi bahwa pelaku memang minimal ada perencanaan ya dalam rangka menghilangkan nyawa korban dan memutilasi. Demikian. Artinya bisa masuk ranah pembunuhan berencana dong, Prof? Kalau misalkan itu tadi ada dugaan mens rea ke arah sana. Tentunya, apalagi kalau kita melihat bahwa dalam konteks hukum, sebetulnya perencanaan itu nggak perlu dalam bentuk misalnya bikin proposal gitu ya, tapi cukup misalnya ketika kita berbuat sesuatu yang khas, sesuatu yang khusus ya, dari kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalnya saya lah, sebagai dosen saya biasa membawa buku, tapi hari itu saya membawa membawa tali misalnya. Nah, itu sudah dapat dianggap sebagai suatu hal yang khusus. Nah, itu juga kan gitu. Ya, dia biasanya ketemu orang di luar, tapi kenapa pada yang kali ini kok ketemunya di dalam ya? Ketemunya di rumah ya. Jangan-jangan dia hendak menguasai harta korban pertama-tama dengan cara membunuh, dilanjutkan dengan memutilasi, baru kemudian menguasai handphone serta motor. Mungkin begitu. Oke, itu juga yang harus dibuktikan oleh penyidik tentu dalam pendalamannya hingga saat ini. Tapi Prof, bicara soal ini, orang baru kenal di media sosial tak begitu lama berujung pada tindak kekerasan kriminal. Apa yang perlu diwaspadai oleh warga, Prof, soal pertemanan yang fana di media sosial, Prof? Ya, ini juga menurut saya memang satu keanehan, jangan-jangan memang ini disengaja oleh pelaku, atau kalau kita memakai versi pelaku bahwa korban memang sengaja mengarah pada aktivitas seksual sejenis, maka memang dari awal memang kedua belah pihak ini memang ingin gitu ya. Makanya betul bahwa ini menurut saya terlalu cepat ini, apalagi kalau melihat rentang usia di antara korban dan pelaku yang beda 20 tahunan lebih. Iya. Rasanya kok nggak cocok ya. Tapi tadi mungkin memang dari segi pelaku memang merencanakan untuk menguasai harta korban. Tapi kalau di pihak lain mungkin korban memang ingin satu berhubungan seksual sejenis dengan pelaku. Mungkin begitu. Oke, baik. Tentu motifnya bagaimana itu yang jelasnya dirunut, nanti kita akan tunggu hasil dari investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi terima kasih Prof. Adrianus Meliala, Kriminolog Universitas Indonesia, telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih, Mas.